Kembali lagi bersama saya Bapak Ibu, Informasi TV yang selalu menyalurkan informasi terpenting atau seputar dunia pendidikan yang paling relevan. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasannya lebih dalam, jangan lupa tonton terus video ini hingga selesai dan jangan lupa like, komen, dan share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Langsung aja kita ke pembahasannya. Resmi jadwal pencairan gaji ke-13 PNS telah ditetapkan pemerintah khusus untuk ASN dengan ijazah S1 bakal terima segini. Pemerintah secara resmi menetapkan jadwal pencairan gaji ke-13 untuk tahun 2025 yang akan diberikan kepada aparatur sipil negara ASN, anggota TNI, Polri, serta para pensiunan. Kebijakan pemberian gaji ke-13 untuk PNS dan pensiunan ASN merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan aparatur negara, sekaligus sebagai dukungan menjelang dimulainya tahun ajaran baru bagi keluarga penerima manfaat. Dalam pernyataan resminya pada konferensi pers di Istana Merdeka tanggal 11 Maret lalu, Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa pencairan gaji ke-13 bagi ASN dan PNS akan dilakukan mulai bulan Juni tahun 2025. Kebijakan tersebut juga mencakup pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK, para hakim, serta aparatur sipil di tingkat daerah dengan nominal yang disesuaikan kemampuan anggaran masing-masing pemerintah daerah. Berbeda dari gaji rutin bulanan, gaji ke-13 hanya diberikan satu kali dalam setahun dan biasanya mencakup tunjangan tambahan seperti tunjangan kinerja sehingga jumlahnya lebih besar. Pensiun PNS pun turut menerima manfaat dari kebijakan ini dengan nominal gaji ke-13 yang disesuaikan dengan jumlah pensiun bulanan mereka. Dasar hukum pemberian gaji ke-13 ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 11 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 23 Tahun 2025. Aturan tersebut menyatakan bahwa pencairan dana gaji ke-13 bisa dimulai paling secepat pada bulan Juni. Kisaran nominal gaji ke-13. Besaran gaji ke-13 berbeda-beda tergantung jabatan dan latar belakang pendidikan. Sebagai contoh, pejabat di lembaga non-struktural dapat menerima antara Rp 23 juta hingga Rp 26 juta. Sedangkan untuk pegawai ASN dan non-ASN lainnya nominalnya bergantung pada tingkat pendidikan serta lama masa kerja masing-masing individu. Sebagai ilustrasi, seseorang pegawai lulusan SMA dengan masa kerja kurang dari 10 tahun menerima sekitar Rp 4 juta, sedangkan lulusan S2 dengan masa kerja lebih dari 20 tahun bisa menerima di atas Rp 7,5 juta. Berikut rincian estimasi gaji ke-13 berdasarkan jenjang pendidikan dan masa kerja. Pendidikan SD, SMP atau setara, masa kerja hingga 10 tahun Rp 3.571.050. Masa kerja 10 atau 20 tahun Rp 3.866.100. Masa kerja lebih dari 20 tahun Rp 4.210.500. Pendidikan SMA atau D1, masa kerja hingga 10 tahun Rp 4.089.750. Masa kerja 10 atau 20 tahun Rp 4.456.200. Masa kerja lebih dari 20 tahun Rp 4.884.600. Pendidikan D2 atau D3, masa kerja hingga 10 tahun Rp 4.573.800. Masa kerja 10 atau 20 tahun Rp 4.971.750. Masa kerja lebih dari 20 tahun Rp 5.436.900. Pendidikan S1 atau D4, masa kerja hingga 10 tahun Rp 5.492.550. Masa kerja 10 tahun atau 20 tahun Rp 5.967.150. Masa kerja lebih dari 20 tahun Rp 6.521.550. Pendidikan S2 atau S3, masa kerja hingga 10 tahun Rp 6.470.100. Masa kerja 10 atau 20 tahun Rp 6.964.650. Masa kerja lebih dari 20 tahun Rp 7.542.150. Penerima gaji ke-13 tidak terbatas pada ASN aktif saja. Pegawai non-ASN yang memiliki kontrak kerja resmi juga berhak mendapatkan tunjangan ini sesuai ketentuan yang berlaku. Pejabat dan pegawai di lembaga non-struktural juga tercakup
dalam daftar penerima sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024. Komponen yang membantu gaji ke-13 bagi pensiun antara lain pensiun pokok, tunjangan untuk anak dan pasangan, tunjangan pangkat, serta tambahan penghasilan lainnya. Itulah gambar lengkap mengenai gaji ke-13 bagi PNS dan PPK yang dijadwalkan akan cair pada bulan Juni tahun 2025 mendatang.